Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu di kelas 4. Tetap semangat belajar online dari rumah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPS pada tema 3. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada pada materi subtema 2 dan subtema 3 tentang karakteristik tempat hidup hewan sesuai ciri-cirinya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan penjelasan ini dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menjumpai banyak sekali hewan-hewan yang hidup di air maupun di darat, serta ada pula hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat maupun di air, yang sering kita sebut dengan hewan amfibi. Ada juga hewan yang ketersediaannya banyak dan ada juga hewan yang terancam punah. Contohnya, hewan yang hidup di air itu ada ikan, ada gurita, dan ada ubur-ubur. Sedangkan yang hidup di darat itu ada ayam, kucing, sapi. Dan hewan yang hidup di dua alam, yaitu air dan darat, ada kodok dan ada buaya. Hewan langka merupakan hewan yang jumlahnya di bumi semakin terbatas. Adapun penyebab dari kelangkaan hewan tersebut adalah adanya pemburuan liar yang dilakukan manusia untuk memburu hewan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian penyebab yang kedua, adanya kerusakan habitat. Biasanya disebabkan oleh perilaku manusia seperti menebang pohon sembarangan atau membakar hutan. Selain itu, kelangkaan hewan juga disebabkan oleh adanya bencana alam. Adapun jenis-jenis hewan langka di Indonesia, misalnya seperti yang bisa kalian lihat pada gambar, ada gambar burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih merupakan burung khas Indonesia yang terdapat di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradisae, yang artinya burung surga. Burung cendrawasih memiliki bulu yang sangat indah, sehingga banyak para pemburu mengambilnya. Lalu selanjutnya, hewan langka selanjutnya yaitu ada komodo. Komodo merupakan hewan endemik Indonesia atau hewan khas Indonesia yang hanya terdapat di Asia. Merupakan makhluk besar mirip kadal raksasa dengan panjang bisa mencapai 3 meter dan berat 136 kg. Ciri-ciri komodo adalah bersisik, mempunyai kuku tajam, dan lidah menjulur bercabang dua. Habitat komodo yaitu di savana, hutan tropis, dan daerah pantai. Dan itu hanya sebagian contoh hewan langka lainnya. Hewan-hewan langka di Indonesia harus tetap kita lestarikan. Lalu bagaimana upaya kita menciptakan kelestarian hewan? Yang pertama adalah melindungi hewan yang sudah langka atau terancam punah. Yang kedua, tidak memburu hewan langka secara ilegal. Yang ketiga, tidak merusak habitat hewan. Dan yang keempat, menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Karena apabila kelestarian dan keseimbangan alam terjaga, maka kehidupan hewan juga akan terjamin. Sudah semestinya kita berkewajiban untuk melestarikan hewan maupun tumbuhan. Adapun tempat pelestarian hewan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ seperti namanya berarti pelestarian yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi biasanya hewan ini dipindahkan ke satu tempat untuk dilestarikan di tempat lain. Seperti contoh, tempat pelestarian in situ misalnya ada cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Apa saja sih perbedaannya? Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang di dalamnya terdapat tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang biasanya hewan atau tumbuhan yang terdapat pada cagar alam dibiarkan sesuai dengan kondisi alamiahnya. Dan cagar alam
biasanya dijaga oleh petugas secara ketat. Jadi, kita tidak boleh sembarangan masuk atau berwisata di cagar alam. Kemudian yang kedua ada Suaka Marga Satwa, yang merupakan kawasan suaka alam yang digunakan untuk merawat dan mengembangbiakan hewan yang sudah punah. Di Suaka Marga Satwa, khusus hewan yang sudah hampir punah. Kemudian, adapun Taman Nasional merupakan kawasan konservasi tumbuhan, hewan, dan ekosistem dengan ciri khas tertentu yang dikembangbiakan untuk tujuan penelitian. Nah, fungsi Taman Nasional ini lebih untuk ke tujuan penelitian ilmu pengetahuan. Sedangkan pelestarian ex situ yaitu berupa kebun binatang, kebun raya, maupun taman safari. Selanjutnya, dalam pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan, seperti yang sudah kita pelajari, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan yang hidup di darat maupun ada yang hidup di air. Apa saja sih ciri-ciri tempat hidup hewan? Mari kita simak. Yang pertama ada ayam. Ayam sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ayam bertempat tinggal di darat. Ayam memiliki paruh untuk mencari makanan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya sebagai sumber bahan makanan. Lalu, ayam dibudidayakan di peternakan, biasanya terdapat di daerah dataran tinggi. Selanjutnya, bebek. Bebek tinggal di darat, akan tetapi dapat juga berenang. Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Bebek juga dibudidayakan di peternakan. Lalu telur bebek dapat diolah menjadi telur asin. Yang terakhir, ada kelinci. Kelinci hidup di darat, mempunyai kaki belakang yang lebih kuat sehingga membantunya melompat. Makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama wortel. Kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan. Yang selanjutnya ada ikan. Ikan hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air laut yang rasanya asin, ikan air tawar, rasanya tawar, dan ikan air payau, yaitu pencampuran antara air asin dan air tawar. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan, tetapi ada pula ikan yang dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Selanjutnya, ada cara untuk melestarikan keberadaan hewan adalah dengan melakukan kegiatan mencintai lingkungan. Karena apabila kita melakukan tindakan yang mencintai lingkungan, maka kelestarian alam akan terjaga. Apabila kelestarian alam terjaga, maka kehidupan hewan maupun tumbuhan juga akan terjaga. Adapun contoh tindakan mencintai lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya, menyiram dan merawat tanaman, merawat hewan peliharaan, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan cara memperhatikan lingkungannya. Lalu ada pula contoh tindakan tidak mencintai lingkungan. Di antaranya, membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, dengan tidak menjaga kebersihan peternakan. Nah, bagi anak-anak, untuk lebih jelasnya silahkan kalian membaca buku paket tema 4, subtema 2, dan subtema 3. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.